Ini kan bahan makanan si benih, itu kan akan cari ke bawah. Makanya dia akan memaksa dirinya supaya keluar akarnya gitu ke bumi itu. Dia mencari makanan sebetulnya itu. Jadi kita pun sama gitu. Allah akan, makanya di Al-Quran banyak sekali ujian gitu. Itu intinya buat mengeringkan gitu. Nah, agar tumbuh jadi pohon seperti itu. Pohon yang besar. Nah, dalam pohon ini kita akan mengenal akar ada batang ada dahan-dahan kemudian keluar daun-daun gitu. Itu simbol manusia, pohon itu. Kata Rasulullah, pohon itu simbol dari insan gitu. Jadi kita harus seperti manusia, seperti yang dibaca di surat 14 tadi, surat Ibrahim. Jadi dan sebuah pohon kita harus ingat dinamai dengan buahnya gitu. Pohon rambutan, pohon salak, pohon duren, karena manfaatnya ke orang lain. Jadi kita semua, kalau kita semakin menemukan jati diri, semakin bertakwa kepada Allah, akan semakin banyak manfaatnya ke orang lain gitu. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi kalau orang beragama dengan benar, itu bukan malah merusak orang lain gitu. Merusak, ngebom atau apa, bukan seperti itu. Malah semakin banyak manfaatnya buat orang lain gitu. Kalau beragama itu. Nah, tiap orang kan beda-beda. Nggak ada yang sama ya gitu. Nggak ada manusia yang tidak mulia. Gitu. Nggak ada manusia yang tidak membawa misi suci dari Allah Ta'ala. Nggak, saya mau cuman begini. Jadi nggak ada cuman manusia itu. Saya mau cuman begini, cuman begitu, tidak ada cuman. Sama sekali nggak ada cuman. Nggak boleh frustasi ya? Apalagi. Nggak boleh frustasi. Manusia itu ada ini, ada kegunaannya, Bu. Harus dicari. Siapa aku, buat apa aku. Walaupun orang itu bodoh ya? Sebetulnya nggak ada yang bodoh ya sebenarnya manusia itu. Nggak ada yang bodoh sebetulnya. Dia nggak belajar, nggak sekolah, pasti kan dia bodoh. Betul. Maksudnya manusia nggak dibedakan oleh dia profesor, dia misalkan ya hanya petani biasa gitu. Karena Allah sudah menciptakan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi profesor, ada yang jadi petani. Coba misalkan kita nggak ada yang tukang sampah gimana? Repot kan gitu. Semua itu, makanya tidak boleh manusia itu bangga diri ke yang lain. Oh, saya mau hebat, dia mau cuman begitu, itu nggak boleh. Itu dosa, otomatis dosa. Tapi memang manusia harus belajar, Bu. Memang harus belajar. Tapi dia mau jadi apa? Bisa aja ada orang belajar ya, dia pinter di SD-nya, di SMP-nya hebat, pinter, cerdas. Tapi sebetulnya tampilan di masyarakat hanya jadi seorang pedagang mungkin. Gitu. Karena ilmu itu bukan buat uang sebenarnya. Ilmu itu kalau dilihat dari kacamata agama nih, ilmu itu buat mengenal Allah. Ilmu itu, gitu, buat mengenal Allah Ta'ala. Kalau betul, bisa aja orang itu pada akhirnya bukan jadi orang yang kaya raya, kemudian jadi ngetop, jadi dikenal gitu. Bukan, orang itu diukur dari karyanya gitu. Jadi bukan apa ya, tidak harus misalkan orang kuliah di UI kemudian wajib menjadi jutawan, miliuner, itu nggak wajib seperti itu. Tidak wajib. Bisa aja pada akhirnya kalau orang mengerti, dia belajar tuh buat mencari Tuhan, buat mencari kebenaran gitu. Nanti ekspresi hidupnya itu dia yang memutuskan. Wah, ternyata saya mah cuman ingin jadi seorang apa ya, mungkin seorang ya tuh tambah ban saja barangkali gitu. Tapi bukan dia bodoh.
bukan dia bodoh. Banyak kok raja-raja yang meninggalkan kerajaannya, Bu. Gitu. Banyak raja-raja yang meninggalkan kerajaannya, gitu. Karena buat dia yang dicari bukan harta, tapi sesuatu yang lebih berharga dari itu, gitu, yang lebih abadi. Banyak raja-raja yang dan raja bukan berarti dia orang yang bodoh, gitu. Betul. Jadi tugas kita adalah belajar sejauh yang kita mampu, gitu. Belajar sejauh yang kita mampu. Tidak mengenal umur, mau masih muda, mau sudah lanjut usianya, yang penting kita belajar. Tapi ilmu yang jadi cahaya itu ilmu yang kita pahami, gitu. Jadi kalaupun ilmunya banyak, misalnya titelnya dokter, profesor, insinyur, tapi ilmunya cuma di otak, nggak ada manfaat buat orang lain, itu bukan jadi cahaya, malah bisa jadi azab, gitu. Jadi walaupun simple ilmu itu, coba aja ilmu apa. Bu Salim misalkan bisa bikin kue apa, itu sudah bisa jadi amal, gitu. Gitu, bikin kursus gratis ke tetangga, itu sudah jadi amal. Dibanding ilmu profesor tapi nggak diamalkan, bahkan dia pun juga sekedar cari jabatan, bukan cari ilmunya, gitu. Itu malah fitnah, gitu. Jadi prinsipnya harus mensyukuri apapun juga yang Allah berikan. Jadi di balik kita semua yang sederhana itu menyimpan rahasia Allah, gitu. Gitu. Coba perhatikan, ada gelandangan, ada pengamen yang nggak terurus, misalkan kan, itu sebetulnya walaupun keluyuran, dekil, gitu kan, kasihan kan, tapi sebetulnya itu pintu Tuhan, gitu. Mungkin kita sebetulnya rugi kalau negeri ini kalau nggak dibantu untuk dibuka khazanahnya. Ada kalimat yang luar biasa ya dari Khalifah Umar bin Khattab, karena itu khalifah besar ya, khalifah bener gitu, khalifah hak gitu. Kata Umar bin Khattab itu, Umar tapi dari Rasulullah sebetulnya. Ya, kalau di seberang bukit sana gitu, ada seekor kambing yang mati karena nggak dimanfaatkan, sementara di antara umatku ada yang kelaparan, berdosalah Umar, gitu. Bisa dibayangkan. Jadi kalau di seberang bukit sana ada seekor kambing yang mati karena nggak dimanfaatkan, sementara di antara umatku ada yang mati karena kelaparan, maka berdosalah Umar. Bisa dibayangkan. Jadi mestinya kan nggak ada domba yang mati karena nggak dimanfaatkan, sementara ada masyarakat yang kelaparan, gitu. Maka berdosalah Umar atau Umar itu, gitu. Sama aja ada tomat, misalkan produksinya banyak, akhirnya dihancurkan karena nggak, atau ayam dihancurkan, nggak bisa begitu di Islam. Pasti ada manfaatnya, gitu. Tidak ada yang mubazir, gitu. Jadi sekali lagi tujuan dari pengajian ini yang mau selesai nih, gitu, itu betul-betul mesti membangun sebuah kesadaran, gitu, bahwa kita ini ada sesuatu yang mesti kita kerjakan di bumi ini, bukan ngeluyur kerja seadanya. Pasti nggak akan bahagia kok, coba buktikan aja, nggak akan bahagia pun juga. Punya uang banyak, titel mentereng, terus nggak akan bahagia, pasti kering, gitu. Karena itu berentangan dengan hukum kehidupan, gitu. Hukum insan. Kita didesain untuk sesuatu, gitu. Dan tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa rendah diri, merasa kecil, tidak berguna, minder, nggak boleh, karena tiap manusia itu nggak dihukumi oleh pendapat orang kan. Wah, kata dia mau kita hebat, kita pintar, kita sukses, kita mulia, nggak begitu. Cuma sementara kan, gitu. Apalagi yang mengatakan juga cuman orang-orang yang tidak beragama, gitu. Kalau dikatakan kamu tidak benar oleh orang yang benar, baru sedih, gitu. Kalau dibilang tidak benar oleh orang yang tidak benar, nggak apa-apa, nggak usah apa-apa, gitu. Jadi itu yang terpenting, itu. Jadi
harus mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Semua dikadar. Oh, semua ujiannya berat, nggak ada ujian yang nggak Allah kadar gitu. Pasti Allah kadar. Jadi itu hubungkan antara iman, serta mustaqim, takwa, amal soleh, rahmat gitu. Ini kalau minggu depan kalau ini belum paham kaitannya, tolong kejar gitu. Jadi memang ada 2 pertemuan lagi nih gitu, minggu depan dan minggu berikutnya. Kalau ada yang nggak paham tentang konsep-konsep ini, dihubung-hubungkan, mumpung kita bertemu gitu. Mudah-mudahan minggu depan ketemu lagi. Nah, ada contoh ya. Ini perluasan saja sih. Ini ada kalimat atau kata-kata dari Imam Ali. Itu kan sahabat Nabi ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karamallahu wajh. Ini ada, kan kita biasanya sepertinya nggak ada masalah tentang apa Islam gitu kan. Ada al-Islam, ada al-Iman, ada al-Ihsan. Ini kan yang disebut oleh Rasulullah sebagai adin ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim juga ada. Jadi kalau kita mengatakan kita berdin, beragama, kita harus memiliki 3 hal ini: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan gitu. Nah, kalau kita perhatikan 3 hal ini, Islam, iman, ihsan, sebetulnya kenapa disebut sebagai dinul Islam? Kenapa nggak bukan dinul iman atau dinul ihsan? Kenapa? Kira-kira apa? Kan seolah kita agama Islam, bukan agama iman, bukan agama ihsan. Padahal din sendiri itu dibentuk oleh 3 hal: al-iman, al-Islam, dan al-ihsan. Intinya. Kenapa? Karena esensinya apa? Esensi ad-din adalah al-Islam, artian keberserah-dirian. Belum tajam. Karena amal memang, karena amal. Karena kalau iman dan ihsan itu kan di tingkat batin, betul nggak? Iman kan cahaya, tidak ada misalkan kelihatan imannya seperti apa. Iman itu di hati. Ihsan juga ma'rifat ya, ihsan itu. Ini kan ma'rifat. Wah, mana orang bisa melihat ma'rifat seseorang kan? Ini ma'rifatullah. Al-iman juga di qaul. Cahaya kan tidak kelihatan gitu. Kecuali ada mata hati melihatnya gitu. Yang nampak kan al-Islamnya. Gitu. Tapi bayangkan Islam tanpa iman seperti apa? Gitu. Makanya disebut sebagai dinul Islam. Gitu. Disebut sebagai dinul Islam. Padahal tiga kesatuan itu. Nah, kalau di para ulama biasanya mengatakan 3 hal. Jadi ada Islam itu dibangun 3 hal. Oleh pertama fikih, itu enggak? Kemudian tauhid dan tasawuf. Gitu kan para ulama. Tauhid, fikih, tasawuf. Fikih terkait dengan al-Islam, tauhid terkait dengan keimanan, tasawuf di keihsanan gitu. Jadi mereka mencoba mendeskripsikan keilmuan yang kita pelajari. Fikih, tauhid, tasawuf, walaupun sebetulnya kalau bahasa sih belum luas juga gitu. Nah, satu aspek aja al-Islam, maka seorang Imam Ali ini karamallahu wajh. Kenapa sahabat tadi nggak pakai imam gitu? Kenapa Ali saja? Karena memang
eh, pintu ilmu gitu, pintu ilmu. Susah mengatakannya, tapi babul ilmi, pintu ilmu. semacam gelar gitu. Gelar karena memang banyak atau berani mendefinisikan hal-hal yang baru gitu, ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Beliau teh gitu, makanya disebut imam. Karena masih muda ya. Dan muda dan tinggi makomnya gitu, tinggi makomnya. Mesti muda, panjang usianya kan, dan banyak diberi ilmu yang baru gitu, ilmu yang Nabi atau melengkapi pengetahuan Rasulullah, menerjemahkan dan merinci. Itu khas dari seorang wali begitu. Ini ada ucapan dari Ali tentang al-Islam gitu. Kata Imam Ali begini, la'an subhanal Islam nisbatan lam yan subaha ahadung qabli gitu. Aku akan mendefinisikan arti al-Islam yang tidak ada seorang pun yang pernah mendefinisikannya sebelum aku gitu. Jadi aku akan mendefinisikan makna al-Islam yang seorang pun belum pernah mendefinisikannya sebelumku gitu. Di situ Ali mengatakan al-Islamu huwa taslim. Al-Islamu huwa taslim. Jadi ini semua pakai al ya, tentu punya pengertian. Al-Islam itu adalah sebuah taslim. Islam ini, jadi al-Islam itu suatu taslim. Tapi ini semua pakai ayat ya, at-taslim gitu. Al-Islam mudah memudahkan saja. Taslim itu penyerahan diri. Atau keberserahan diri kepada Allah. Tapi apakah setiap orang yang berserah diri itu betul? Jadi ada sebuah keberserahan diri yang tertentu gitu. Al-Islam itu suatu taslim, keberserahan diri. Wa taslimu huwa yakin gitu. Wa taslimu huwa wa taslimu huwa yakin.
keyakinan. Jadi orang itu tidak bisa berserah diri tanpa ada sebuah keyakinan. Gitu. Jadi bukan pasrah, kita pasrah kepada Allah dengan bingung gitu, dengan ragu-ragu, itu bukan sebuah taslim gitu. Jadi kita berserah diri kepada Allah dengan sebuah keyakinan gitu. Nah, membaca Al-Quran banyak janji-janji Allah di situ. Lebih percaya kepada Al-Quran janji Allah atau lebih percaya kepada uang yang disaku gitu misalkan. Wa taslimu wa yakin, kemudian wa yakinu huwa tasdik, wa yakinu wa yakinu wa tasdik. Yakin itu suatu tasdik itu sidik, kebenaran ya. Tapi kadang-kadang benar jadi terjemahan dari hak gitu. Yakin itu suatu sidikan, ya apalah kebenaran aja. Kebenaran.